Kalau sudah nonton episode sebelumnya tentang suami istri yang merupakan partner dalam pekerjaan dan juga dalam membangun rumah tangga mereka, punya 2 anak, Nadine, Mabel, udah besar-besar, udah 27 tahun, terus Mabel tuh 26 kali ya? 25, enggak dong, 22. Oh. Beda 5 tahun. Sorry, salah. Host juga bisa salah. 22 Sebagai tahun. bapak memprotek anaknya. Oh iya, tentu apalagi anak perempuan. Dan kita akan terusin lagi ngobrol-ngobrol dengan Jeffrey Warunto dan juga Ruth Sarah. Yes. Yes. Kayaknya tadi ada teman-teman gue yang bilang gini, Ute kok nyanyinya pendek banget sih? Gue bilang, gila gak ada musik sih, gue bilang. Bayar. Oh, manajer. Kan kontraknya cuma ngomong, nggak nyanyi. Beda loh ngomong. Tapi kan netizen meminta. Kita lihat nanti ya. Dan di episode pertama saya udah bertanya ke Jeffrey kayak bahwa apa yang dilihat ketika Ute nyanyi. Sekarang kita pengen denger apa yang Ute lihat ketika di atas panggung, grande, keren, orkestrasi panggung, lighting, sound system, whatsoever, melihat tatapan mata suami. What's in your mind? Membuat aku lebih percaya diri. Serius? Yes, karena aku aslinya aku orang yang gak percaya diri. Aku menjadi percaya diri ketika aku kenal seorang Jeffrey Warunto. Aku tuh gak pede, orangnya pemalu. Kamu tahu deh. I know. Iya, gue acting. Iya, gue pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Ya itulah gitu. Aku ya. Aku jadi ketika dan semakin kesini, semakin Gila. aku melihat dia, semakin aku yakin, tambah kuat aku gitu. Jadi aku kalau lagi nyanyi lihat dia, justru aku mencari dia. Tapi kalau misalnya si EM kan dia mungkinnya suka gitu kan. Terus lo gimana lagi nyanyi? Ya enggak, kadang-kadang aku suka kadang-kadang ada waktu satu ketika ada aku nyanyi which is mesti pakai -1 atau apa ya Pak? Yang tiba-tiba ingin kumiliki. Gimana Pak? Iya di Bali. Di Bali ya? Dan pakai -1 karena pada waktu itu eventnya outdoor hujan. Okay. Jadi dipindahin ke dalam. Plan B. Bandnya udah nggak bisa apa-apa, akhirnya kita bandnya backup dengan -1. Ya. Bukannya gue MC-nya itu ya? Iya. Bukan. Oh bukan. Bukan yang itu, bukan yang itu. Oke. Lu lebih mahal kayaknya. Terus? Nggak sanggup bayar lo waktu itu. Terus udah gitu. Apalagi bayar lo? Kan jadi double maksudnya. Repot dia. Terus udah gitu gue mesti nyanyi, akhirnya pindah ke dalam. Sementara bandnya lagi mempersiapkan juga kayaknya. Terus aku udah harus nyanyi, jadi pakai -1. Pakai -1, nah kita selalu punya backup -1 dan yang ada vokalnya juga. Jadi suatu saat memang yang seperti apa, jadi aku mungkin cuma gitu aja kan gitu ya. Jadi ketika aku nyanyi tiba-tiba oke, nyanyi ingin kumiliki. Aku nyanyi teng tong udah gitu. Aku tuh udah curiga gitu begitu nyanyi ini kok karena aku tahu yang -1 nggak kayak gini musiknya. Aku ini kok gini ya, tapi ya udah deh ya gitu, jalan aja aku nyanyi gini. Begitu aku mau nyanyi, aku udah nyanyi ini gini. Ada juga suara aku. Jadi benar-benar suara double. Gue gini, mungkin ku miliki. Aku udah gini, tapi kan nggak mungkin ya. Terus gue juga nggak mungkin kalau lihat dia kan gue gini. Jadi begitu gue jalan, inginku. Jadi ada satu momen di mana aku bisa melirik ke dia. Dia cuma gini. Aku gini, dengan sepenuh aku cuma senyum, dia gini, sorry. Salah tindis. Nanti malam ada tindis pak dia. Anak bagai pak dia. Jadi itu udah ketahuan. Sementara kita juga orang RSP di manajemen udah gini. Ya semuanya udah gitu, aku gini. Walaupun tapi ya untung dia dia langsung ke operator, dia minta pelanin dikit, jadi suara aku yang lebih lantang, lebih dominan gitu loh. Atau ya ada momen-momen tertentu misalnya yang aku harus switch ganti aja langsung gitu ya. Dia bilang yang ini cut, yang ini apa gitu. Nah itu aku pasti lihat dia langsung gini, udah ada sign language gitu. Dia udah ngerti, kita udah ngerti. Kita gitu. Udah ada. Apalagi kegoblokan yang muncul itu lucu loh maksud gue. Iya lucu. Dari cerita Iya. Kita pengen nama sekarang Jeffrey Bogo.
juga ada kalau misalnya nih kayak aku nyanyi kadang-kadang suka blank. Hah? Blank Bukannya dengan lo ada matador teh? Enggak. Belum, Itu backup. enggak semuanya. enggak semuanya, kadang ada yang kebiasaan pakai, ada nanti. yang enggak ya. Oh, iya. Blank bukan apa? Matador tuh. Mana jangan kasih ide-ide begitu. Jangan kasih ide. Nanti kita siap Nggak performa boleh, kita matador. tapi Oh, iya, iya. ya. Oh doeng, kecuali kalau lagu susah. Kalau lagu baru boleh Iya. gitu. Terus, Tapi kalau itu jangan. Iya. Terus Blank. udah gitu blank. Tapi bukan blank lirik sebenarnya gini. Aku tiba-tiba gini pemain yang biasa main sama aku bareng-bareng, gue lupa lo namanya. Jadi gue udah kenalin satu-satu nih namanya. Oke, misalnya let's say ya, Edwin Saladin on keyboard, oke, gitu. Yayang on drums, bass Eto, gini tiba-tiba Noldi nih yang main gitarnya Noldi, itu tuh udah hari-hari main sama aku. Yes, on gitar gitu ya, terus oke. Ya tepuk tangan saudara-saudara semuanya dong Sambil gini, nyari sambil gitu ya. nyari. Ya dia siapa ya namanya kan gue lupa gitu ya. Tiba-tiba terus gini, siapa ya gitu terus gini. Semua terus gini, Edwin udah gini. Kadang-kadang teman-teman tuh udah tahu semua. Aku tuh kadang-kadang suka gitu jadi. Oni Lihat siapa kamera gitu kan. gini. Oni Noldi siapa ya gue udah gini. Ya oke nanti abis itu Oni ini enggak terus tahu-tahu siapa ya gitu di situ kamu apa siapa gitu ya. Mereka semua akhirnya udah teriak gitu di sana gitu. Itu di backstage dalam keadaan panik semua kalau panik suara kayak begini. panik semua kan gitu. Noldi mereka udah gitu. Ya terus lama-lama akhirnya ke Erwin gitu Edwinnya gini. Noldi nih. Ya Noldi gitar gitu. Aduh tapi itu bener loh. Pokoknya gini. Kalau kita di manajemen ya, kalau dia udah mulai blank kayak begitu ya, udah mulai panik nih. Yang satu cari celah, begini, pakai kayak gini, gue juga begini, maksudnya biar dia, karena kan mereka di panggung kan pasti lighting, nggak bakalan kelihatan kiri kanan. Jadi kita harus ada yang gerakan-gerakan gede gitu loh. Ya kita mesti backup dia, jadi mau nggak mau ya. Atau kadang-kadang yang lucu juga, kadang-kadang Win, apalagi sekarang kan udah pakai mask. Iya. Nah, ini kayak misalnya Lo ya. pernah nyanyi pakai mask? Enggak, maksud Enggak. gue mereka. orang-orang aku Pemain, kan iya. enggak dari kru Iya. aku kan dari kru-krunya aku gitu ya. Misalnya Robin nih sebagai road manager. Oh, Robin. Oke, Robin. Dia berdiri di situ ya. Terus Pakai kan aku masker. kadang-kadang gini, nanti kasih tahu aku ya. Aku tuh kadang-kadang suka nggak tahu abis ini urutannya apa, gue suka lupa lagunya. Abis ini urutannya apa gitu. Oke, supaya ketika aku ngomong untuk menuju ke lagu itu nyambung gitu kan. Bikin bridging. Yes, Yeah. bridging. Jadi baik ini. Dengan ya saya senang sekali karena begitu gue lihat dia terus kan maksudnya apa gitu kan ya. Dia ngomong gua apa coba gue mau lihat. Dia begini kan gini. Iya. Terus dia juga nggak sadar gitu. Dia juga nggak sadar muka gue gini. Ya. Oke, baik sudah ya begini. Saya tuh seneng sekali. Jadi dia ngomong-ngomong gini gitu terus gini. Kadang-kadang aku gini. Aku apa? Gini terus gini. Nanti terus baru dia buka gini. Nah, gitu. Jadi tahu ya. Sampai akhirnya kita pikir ya udah dengan cara sekarang pakai masker nih susah. Jadi gini aja. Gini, oke, cintaku lagunya gitu. Kalau misalnya itu jadi ada sign-sign gitu. tertentu kita kalau ini gini ya berarti karena dia nggak buka gitu loh. Kadang-kadang lucu. Banyak deh kejadian lucu. Yang so fun sebenarnya kan. Deg-degan juga fun. At the same time. Iya gitu. Tapi ya kalau mau tanya untuk balik lagi ke pertanyaan yang pertama tadi ya aku lebih kepada sangat memerlukan sosok Jeffrey. dia justru. Pernah dong dia nggak ada dong. Ada. Berapa kali dong. Pernah ada dia. Terus how do you feel? How you deal with it? Nggak apa-apa. Aku harus belajar. Masa dari 100 gue hilang sekali aja gak Ya boleh enggak, gue sih. nanya Iya, doang. benar. Gue di kamar di atas nonton film. Yang penting udah beres. Enggak, berarti kalau ada manajer itu harus apa? Event yang gede atau Enggak. Mau Ada kecil mau gede ada. Mau kecil mau gede ada dia. Tapi sekarang gue tidak megang di operation. Betul. Gue mendidik ada road manager, dia yang Oke. memegang kendala operation. In case kalau ada kendala perubahan yang signifikan, baru dia akan clearance ke gue, itu aja.
Tapi kalau umpamanya semua sesuai schedule, sesuai dengan technical meeting, sesuai dengan rundown, nggak ada masalah. Tapi dengan berjalannya waktu juga sih aku sekarang sudah lebih percaya diriku, udah lebih meningkat, lebih tebal, jadi nggak perlu ada dia pun sekarang aku udah lebih yakin, lebih pede gitu. Kalau tadi kan kita banyak ngomongin soal partnership, kerjaan, romance, melewati bahtera. Kuliner nggak ada pertanyaan? Abis ini. Oh ya. Abis ini. Dan kita juga pengen tahu bagaimana mereka berdua mendidik putri-putrinya. Oh my god, nih kayaknya nyambung sama kamar sebelah. Enggak, gila. Enggak, itu tergantung loh. Abis ini ya, penasaran kan? Ya, oke. Seru ya kalau ngomongin tentang perjalanan karir seseorang, apalagi melibatkan orang paling dekat, suami, dan mereka bisa get along, nggak cuma dalam karir, tapi juga dalam membina bahtera rumah tangga. Cuelah. Dan udah 28 tahun, it's not easy loh. Ngomong-ngomong lo berapa tahun sih? 24 tahun ini. Oh my god, tepuk tangan gue. Dan gue tahu waktu lo celebrating your silver anniversary, lo kabur ke Australia. Iya benar. Biar gue minta dong. Dia ngeri gue kabur ke Australia. Itu idenya siapa? Tapi betul itu gara-gara anak. Karena dia kan Mabel sekolah di sana. Dia nggak bisa pulang. Dia nggak bisa pulang juga. Ya And udah deh, kita di it's sana. 25th anniversary. Kasihan kalau kita celebration di Jakarta terus dia nggak bisa pulang. Tentu. Akhirnya ya udahlah. Kita kesana aja. Mabel juga bukannya ingin jadi penyanyi juga? Yes. Ya, karena dia sekolahnya di Australian Institute of Music. Ya. Dia ambil teater musikal. Dia ngambil Broadway. Ya, di Broadway. Dan kalau di compare suaranya lebih ke UT apa ke gue salah. Siapa tahu kan? Ke dia. UT. Iya, dia. Semua karakternya ada di dia. Iya, dia sebenarnya mix gitu. Kalau Nadine tuh ada lafal-lafal tertentu, warna tertentu yang lebih ke aku. Tapi kalau Mabel untuk nyanyi lagu-lagu Broadway, dia persis aku gitu, warnanya gitu. Jadi ya memang mix sih gitu. Kalau belajar vokal kan kalau di luar negeri kan mereka memang udah pakemnya ada gitu ada kayak kan untuk talking teater juga musikal. kan ya kalau ngajarin kan udah ada itunya gitu. Terima kasih loh Pak. Soalnya tadi saya udah ngomong Saudi Arabia ya Bapak balas ya. Jadi ini kalau di mana kalau di Australia itu mereka juga ada olah vokal, teknik pernapasan, bagaimana mencari kalau lo lihat Instagramnya Amabel tuh ya, dia memang tekniknya gue bilang, wow, gue aja amazed gitu loh. Maksudnya dia nyanyi seperti yang kita nonton di opera-opera di New York gitu loh. Dan aku senengnya apa ya? Karena dia memang belajarnya dan mau sendiri kan? Dan mau sendiri. Dan dia terus terang dia lebih jago dari aku. Dia lebih pintar dari aku, dia bisa bikin lagu, dia bisa bikin musik, dia bisa main musik. Dia kelebihannya lebih banyak dari aku gitu, dan emang supposed to be begitu gitu. Kalau anak harus lebih pintar, lebih maju, lebih hebat dari ibunya. Dan itu juga karena ini ya karena media kan sekarang lebih dipermudah ketimbang dulu environment kondusif. Jadi kita dulu ya kita cuma nonton mungkin TVRI doang, Kamera Ria ya sama Selecta Pop. Nggak ada tuh yang namanya YouTube, nggak ada tuh apa-apa. Kita juga kalau mau ada lagu-lagu apa beli kaset. Sekarang mereka gampang kalau mereka kan tinggal lihat di YouTube. Jadi Mabel tuh akan selesai dari Australia ini ke Indonesia atau lo akan memilih karirnya di luar negeri? Dia sih maunya meneruskannya ke New York. Broadway. Pusatnya. Front row dong. Pusatnya dong di situ. Tentu. Pusatnya di situ. Tapi dia sekarang ini dia sendiri memutuskan bahwa dia bilang, aku setelah selesai aku akan pulang dulu ke Indonesia. Aku akan membuat albumku sendiri. Aku akan mencari uang dulu sendiri dari hasilku. Nanti aku pengennya nanti sekolah di sana dari hasilku, katanya dia bilang. Siapa yang lebih dekat?
Mabel ke UT atau ke? Kedua-duanya. Dua-duanya sama. Dua-duanya dekat. Tapi yang kalau sering kangen, gue yang sering kangen dia. Hampir tiap hari 2 kali gue video call sama dia. Kalau nggak diangkat langsung Buffetto. Kalau Nadine? Nadine juga, Nadine dekat kedua-duanya. Oke. Nadine dekat kedua-duanya. Tapi karena Nadine porsinya di Jakarta kali ya, jadi setiap pagi ketemu terus, siang, malam ketemu. Kalau Mabel kan kita nggak tahu lagi ngapain dia. Tapi dia juga kerja di sana, kerja sambilan gitu loh. Iya, Mabel kerja. Tapi 2 anak ini memang dekat sama kita berdua. Tapi untuk hal-hal tertentu, untuk dia lebih terbuka, biasanya mereka berdua itu lebih ke aku sih. Kenapa bapaknya galak? Jangan mancing. Enggak sih. Enggak mancing. Enggak galak ya. Kalau bapak kan biasa, apalagi punya anak perempuan ya. Anak perempuan tuh jangan keterusan. Gue inget. Apa? Suatu saat salah satu dari putri lo di jam ada seorang pacar yang datang ke rumah. Lo berdua ke rumah. Terus lo berdua, ini lucu banget. Kalau lu tahu sih, gue aja lupa. Kita lupa. Terus si salah satu di antaranya namanya orang pacaran ya, deket-deketan, pegang-pegang tangan. Ini 2 rumpi banget bapak ibu. Kita ngintip. Ya kan? Iya. Nah, lo kita dari kaca gitu, kita lihat gini mereka di ruangan yang sebelah sana, kita gini. Tuh dia. Ini apa tuh? Awas aja dia pegang-pegang gitu. Awas tuh. Tapi apa rasanya punya 2 putri cantik-cantik berbakat? Rasanya sih bangga, bahagia. It's so blessed. Yang paling penting dengan apa yang telah dia dapat, saya rasa dia harus mendapatkan pasangan jodoh yang ekuivalen dengan apa yang dia lakukan sekarang ini. Setara setara ya. Jangan sampai ya cuman karena sesuatu hal dipaksakan itu nggak mau. Maka dari itu saya sama Ruth selalu memberikan motivasi gitu loh ya, berbicara sama dia, kadang-kadang dating gitu loh ya. Jadi dia bisa feel comfort gitu ngomongin kisah cintanya dia, kisah pergaulannya dia bisa open gitu loh. Karena kalau kita nggak pernah memperhatikan dia, agak sulit juga dia untuk mengutarakan sesuatu. It takes two to tango kan. Harus ada keterbukaan dari dua pihak. Betul. Kalau when is the best moment for you both having this family reunion or interaction? Kita setiap minggu, hari Minggu harus. Oke, Minggu bareng-bareng. Harus mutlak. Bareng-bareng. Mutlak. Maksudnya kalaupun istriku ada mama ada nyanyi malam ya, kita bisa lunch together. I see. Pokoknya tapi harus kita usahakan hari Minggu itu kita sama-sama. Family day. Iya, family day. Jangan suruh hari Sabtu, susah. Oke. Lo pada inget gak sih di episode pertama itu ada tantangan 1 menit? Episode pertamanya siapa? Tadi kita. Oh iya, episode sebelumnya. Dia. Iya. Sekarang this is another challenge for Ruth Sana. Gue bilang ya, pertanyaannya 9 yang dijawab. Iya, lo nggak boleh gitu kali. Dia tuh lihat ya. Nggak boleh. Lo boleh manajernya gila. Lo nggak bisa atur. Kepala gini. Gue mau kasih tahu. Ngana itu telepon. Ngana air mandi sekali Ngana. Dari desa air mandi Ngana pasti. Enggak, gue tahu dia banget. Enggak bisa gitu. No. Enggak, lo ngaco, lo gue berantem nih. Enggak. Win. Kok dia ngatur-ngatur? Lihat gue. Ini sebenarnya gimana sih ini berdua ini? Win, lu tahu enggak? Badia. Lu dari dulu kan bilang sama dia tuh kalau ngomong nya aja udah 4 menit. Ya udah biarin. Oh ya udah deh. Udah, tapi lo enggak bisa atur. Ini buku kita sama. belum tahu. Dia bilang 9 ya. Coba kita cek. Tuh kan gue udah nggak bisa ngomong di antara. Ya oke. Mulai. Oke. Ya. Oke. Awas karena kita bagi sama ada sambilan. Gue liat muka lu. Berapa? Ayo. Oke. Ya. Gue kira tadi tuh tatakan gelas loh. Aku deg-degan loh. Enggak, lo santai. Kalau lo santai, gue santai. Oke. Lo santai. Oke? Ready? Lebih baik kutuan atau korengan? Anjir, dua-duanya enggak. Tuh kan. Piercing atau tato? Dua-duanya enggak. Dikejar soang atau dikejar ayam? Dikejar ayam. Pria paling tampan di Indonesia? Jeffrey lah. Pilih mana, disakitin atau nyakitin? Gak mau dua-duanya ih. Pilih bucin atau diduain? Bucin aja deh. Lebih baik nyanyi vals atau nyanyi cempreng?
Cempreng. Amerika atau Eropa? Eropa. Korea atau Jepang? Jepang. Jadi pencuri atau penyelundup? Dua-duanya enggak. Ayah atau ibu? Dua-duanya. Kenapa cicak buntutnya bisa putus sendiri? Dia nggak tahu. Lengkapi kalimat ini. Menjadi dikenal publik itu titik-titik. Susah. Keren tapi bau ketek atau keren tapi bau mulut? Hah? Gila, dua-duanya enggak. Sebutkan satu warna favoritmu. Hitam. Anjing atau kucing? Anjing. Sebutkan satu bakat terpendammu. Melawak. Musik dan berapa? 21 kan? 17. Dasar lo, seuzon. Emangnya berapa? Dia bilang 9. Pak. Nah, Pak, tapi nggak boleh gitu, Pak. Enggak, itu soalnya masalahnya koreng, kutra. Cepet dia jawabnya. Coba lu pertanyaannya. Tapi tetap susah juga loh kalau Begitu kita aja langsung ini begitu ini. Koreng apa kurang? Udah gitu. Soang apa ayam? Ya gampang ya ayam gitu aja. Santai. Itu udah lewat. Udah. We only have this present moment. Coba kamu lihat episode sebelumnya. Pertanyaan saya pasti lebih sulit daripada dia. Emang tuh. Enggak. Udah diam. Lo diam. Pertanyaannya nggak bucin apa sakit Udah, hati? Koreng apa kurang? Ayam apa soang? Aduh, gampang-gampang itu. Ada suara tapi kayak nggak ada orangnya. Itu dari Tondano Tonsea. Next. Lo kan udah melalang buana. Dari Finland juara 1, terus berbagai macam budokan Holland, Belanda lah segala macam ya. Tren kan tadi lo bilang kita tahu beda-beda, berubah. Terus That Soul, Ruth Sahanaya, as a soul kan kemarin nyoba 1 album, 2 album, ternyata balik lagi ke Ruth Sahanaya. Dulu dan sekarang memang berbeda. Tapi apa yang lo lihat ya terhadap penyanyi-penyanyi baru saat ini? Kalau aku lihat sekarang Keluarkan. mungkin Keluarkan. Jujur dari hati, Mas. Mereka cuma asal bagus bisa nyanyi, suara bagus gitu, tapi mereka tidak intuit dalam lagu itu gitu. Intuit dalam lagu maksudnya? Ya, maksudnya lo harus bisa menjadi Objek. menjadi buku yang bernyanyi. Diam, jangan interfere. Gue tahu apa yang Diam. akan Ini bukan 9, ini berapa tadi? 17. Diam. Ada tahu goreng? Kita harus bisa jadi buku yang bernyanyi, buku yang bernyanyi. Jadi maksudnya buku tuh biasanya kan cerita. Iya. Jadi kita harus jadi storyteller dalam cerita lagu tersebut gitu. Jadi orang yang ada dalam cerita lagu tersebut. Nah kalau sekarang nggak terlalu Kebanyakan banyak. nggak gitu. Mereka hanya asal nyanyi, dengar melodinya bagus gitu, tapi penjiwaannya nggak ada. Karena kalau kita nyanyi, selalu aku bilang bahwa kalau kita nyanyi dari hati, akan nyampe juga ke hati, akan diterima juga dengan hati, gitu loh. Feel. Iya. Feel, you know. Yes. Kenapa isi? Nah, DP cuma dalam. ya. Dolong. Kadang kalau aku Aduh ngana Kawanua di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel Kawanua Parengkuan. nih sudah Jo, kalau ini 2 Manado aku dapat Odo. Ini nggak apa-apa lah saya ngobrol. Kita bikin channel khusus bahasa Manado pasti lucu ya. DP judul Baku Toki. Baku Toki dan Buffetto. Aduh, kacau sekali. Next. Jadi gitu ya. Jadi maksudnya that soul. Karena selain kita harus kalau mau nyanyi gitu baca dulu jalan ceritanya seperti apa supaya kamu tahu bisa menyelami lagu tersebut gitu ya. Karena kebanyakan mereka asal bernyanyi emosinya aja yang dikeluarin. Kasih lihat bahwa ini teknik gue jago nih. Apa segala macam gitu. Mungkin lo gak sedep banget bilang. Enggak misalnya. Ngenyek banget gitu ya. Bukan ngenyek. Itu kan biasa. Ini kan gue bilang ini banyak ketawanya. Tapi mesti di zoom tuh ya. Untung gue liat di situ. Tapi bener loh Win, kalau gue bilang gue cuma nambahin aja. Memang ada orang yang jago nyanyi. Iya. Tapi dia nyanyi nggak dari dalam. Nggak dari Itu dalam. Banyak Kan bisa kerasa. Gila nih orang jago banget nyanyi, keren banget nyanyi. Bagus. Tapi nggak nyampe. Gue nggak goosebump.
Karena dia menyanyi untuk memperlihatkan tekniknya dia, jagonya dia. Jadi egonya yang bicara. Betul. Siapa dia? Nggak usah. Pukul aja gimana polisi aja gimana? Biarin. Nanti kita japri dengan Oh, japri. langsung aja Sabtu di bawah lower third di bawah. Oh gitu. Ya, gitu. Kalau tadi kan App juga bilang kalau UT tuh setelah Nadine lahir suara agak berubah. Terus sekarang setelah 35 tahun balik lagi. Getting back to normal, even better. Nah. Apa yang lo lakuin sih? Ya latihan. Nggak, maksudnya seribet apa latihannya? Se-persistence apa? Se-preference, se-ngotot apa latihan? Sengotot apa ya? Enggak, aku berusaha untuk pergi lagi ke guru-guru teknik vokal. Belajar lagi. Seperti kayak ke Tante Catherine Wiryadinata, aku pergi ke situ juga, sama ke Happy Pretty. Aku juga, itu dia guru vokal juga, dan aku coba Catherine untuk bukan berlatih. Catherine Lemena. Lemena, betul. Catherine Lemena. Aku segitu ya, usahanya seperti itu gitu. Dan berusaha untuk kayak ada rekaman dulu, almarhum Elva Sisyoria juga pernah kasih ke aku untuk vocalizing. Itu juga salah satunya sih, kayak untuk nada-nada gitu, tapi untuk pemanasan. Karena kita perlu pemanasan, itu juga penting sekali kan. Tenggorokan kita nih, bahasa Italinya tenggorokan itu gargantang, itu bahasa Italinya. Ya, THT kalau di Manado ada TIG. Telinga hidung gargantang. Nggak ada dokter THT. Nggak ada. Kacau. Emang benar di Manado. Iya loh, di Manado TIG. Kacau. Ya, ini segmen terakhir nih. 3 episode kayaknya. Nggak bisa tambah 3 episode lagi. Kita kalau perlu biasanya ya, hostnya yang begging. Kita minta tambah loh. Tambah lagi dong. Kita janjian lagi ya. Iya boleh dong. Harus dong. Temanya lain. Iya. Totofore. Dan baku toki. Baku toki itu saling tonjok-tonjokan gitu maksudnya. Teh, kalau tadi kan lu sempat bilang bahwa penyanyi zaman now, penghayatan dari hatinya nggak seperti penyanyi zaman dulu. Nggak semua. Ada beberapa. Gua ngelihat ya, penyanyi di luar negeri itu power suaranya ada yang bertahan, ada yang juga nggak bertahan. Itu kan karena latihan tentunya. Iya, karena latihan itu. Iya. Karena latihan. Ada nggak sih trik-trik yang bisa dilakukan oleh mereka sebagai pendatang baru, penyanyi? Kan kalau gua ngelihatnya banyak sekali penyanyi dengan suara bagus di kafe-kafe. Banyak sekali. Ya kan, kita datang ke kafe mana, ke hotel mana, kemana gitu. Ini bagus banget. Tapi they don't have that character, that distinctive characteristic yang bikin mereka jadi beda gitu. Karena kompetisinya kan tough. Nah, lo udah malang melintang kan. Tetap bertahan dan tetap terus-menerus ada di panggung-panggung hebat. Apa sih advice yang bisa lo kasih, Teh? Sebenarnya kalau tadi kamu bilang nyanyi di kafe-kafe, sebenarnya itu merupakan salah satu sekolah gratis yang bagus banget sebetulnya. Buat mereka nyanyi latihan. di kafe. Ya, buat mereka buat interaksi dengan penonton, buat bagaimana how to entertain gitu kan. Karena aku juga dulu di Bandung gitu. Aku dari kafe-kafe nyanyi gitu. Jadi itu justru bagus sebetulnya. Tapi yang kadang-kadang mereka salah menerapkannya adalah mereka tidak menjadi dirinya sendiri itu. Mereka selalu menjadi penyanyi aslinya seperti penyanyi aslinya gitu. Nah, itu mencoba yang menjadi cover version. Nah, karena kalau di kafe kan nyanyinya gua cover version. Nah, itu yang salah. Nah, menurut aku yang anak-anak sekarang ini, penyanyi yang zaman sekarang ini, itu yang mereka harus punya, yang harus selalu mereka belajar adalah jadi diri sendiri gitu loh. Gitu. Jadi mesti nanya ke dalam diri juga dong. Gue maunya apa kan?
Nah, preference gue, sebenarnya gaya berpenampilan gue, tapi itu napas gue. betul. Ya, nah, tapi kalau itu perlu dengan sekolah. Atau dengan teman. Atau dengan teman tanya kepada yang udah lebih dulu untuk lebih dulu dapatin genuine feedback. Yes, banyak bertanya gitu. Dan apalagi sekarang kan udah banyak sekali di YouTube, di medianya banyak sekali untuk mereka bisa lebih tahu how to sing, bagaimana bernyanyi yang benar dan baik gitu loh. Gue sekarang mau nanya satu pertanyaan, lo pikirin berdua, lo juga jawab masing-masing. Banyakan pertanyaan. Jadi lo, itu guys tukang nanya. Gue emang kayak pembantu baru, gila. Pembantu baru kan nanya mulonya, Garung di mana? Besok dia nanya lagi. Dia nanya terus. Next. Pertanyaannya dia yang nanya. Karena udah selesai episode-nya. Kalau nambah lagi kita bisa hype lagi. Tergantung. Iya. Kita tergantung argo. Satu pertanyaan untuk lo berdua. Oke. Pikirkan karir sampai kapan? Berlaku untuk dua-duanya ya? Udah. Lo gak usah lihat-lihat bini lo. Enggak, aku cuma melihat aja. Nggak usah. Dia juga gak ngeliatin lo. Kalau kasih tanda baru. Nggak usah, enak aja. Nggak Gue boleh udah tahu dong. jawabannya dia. Udah diam. Iya, oke. Lo dulu deh. Hah? Lo dulu jawab. Karirnya terakhir. Karir lo ya, berarti kan berhubungan sama dia dong. Lo iya dong. Bisa dia. Aduh, ini pokok lagi nih. Gak bisa. Gue kan bisa handover ke orang. Terserah gue dong. Pokoknya karir gue untuk dia. Iya, itu maksud gue. Iya. 5 tahun terakhir, 5 tahun lagi. Hah? Iya. What? Iya. Seriously? Betul. Lu gila ya? Lo apa? Berapa lama? Ya maksud gue kan bisa gue lempar ke anak gue. Estafet itu, gue tinggal pensiun, udah kelar. Oh, dia mukanya nggak terima. Lo nggak lihat muka dia nggak terima? Tahu, karena dia mau mati, mau menyanyi. Iya, pasti nggak cuma dia yang mati. Gue mati, lu juga mati. Kita semua mati. Gila. Gue seumur dia nggak mati. Gue seumur hidup di talkshow nggak pernah ngomong mati ke bini gue. Nggak, lu pikir cuma dia doang yang mati? Dia mati, gila. Pokoknya dia udah tahu dari pertama. Gue pokoknya mau nyanyi sampai mati katanya. Iya. Nah itu jawaban aku. Nah gue kan gak bisa ngikutin ya. Iya. Bener. Bisa kalau lo mau. Bisa. Kan gue kan tetap akan selanjang sama dia sampai mati. Cuman kan kok karir kan gue cuma 5 tahun cukup lah. Maksudnya abis itu gue handover ke anak gue Nadine. Estafet atau gitu. ke Nadine mau nggak? Ya tergantung dia kan di bisnis entertainment juga. Sama. Betul. Lo udah ngomong? Belum. Cuman permasalahannya. Betul gue yang ngomong. Karena gue nggak, lo perlu ngomong aja sama gue. Gak gini. Ya kan? Ya mendingan gue yang ngomong ya daripada bapak. Aduh. Nyalut. Pemirsa, jangan didengerin. Mari kita teruntak. Ini jawaban saya. Jadi begini ya. Jadi gue tuh karena gini, gue melihat bisnis entertainment itu juga perubahannya nyata dan ada movement. Jadi ada movement dalam arti kata kreativitasnya tinggi. Karena kayak gue zaman dulu mungkin gue masih bisa adjustment sampai sekarang. Gue nggak tahu akan terjadi apa di 2020, 2030, 2035. Terus. Iya kan, jadi gue mesti cari orang yang benar-benar bisa sigap dan bisa fit in dengan bisnis strategi yang baru ke depan gitu loh. Yang kita nggak tahu. We'll never know gitu. Dan gue makanya gue targetin umpamanya 62 gue udah selesai. So another 5 years from now. Iya, mungkin gue udah menimang cucu. Cucu. Wah, gue harus mengatakan itu. Kenapa? Gue nggak boleh egois. Dalam arti kata, kalau Ute mau mati, siapa tahu punya strategik bisnis yang lain, manajernya. Dan dia tetap mau mati, tetap lo dia ngomong gua mati. Pak maksudnya kalau dia mau nyanyi udah. Pokoknya maksudnya dia bisa keep up terus dengan strategik bisnis yang lain. Terus bini gue di-create sesuatu dan dia tetap which we never know. Iya. Tapi kalau gue kan mungkin cara berpikirnya masih bisnis yang dulu, old school. Gitu. Oke, Ute sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Mati. Sampai And what do you have in mind sampai akhir hayat? Let's say kopi rasa teh lo nih. Mid 50 kan, nearly mid 50 kan. Terus nanti mid 60, mid 70s kayak gimana? Karena kan mindset orang beda-beda terhadap umur ya. Kalau
orang Indonesia kebanyakan umur 70 tuh udah tua. Gue bilang kagak mah, gue mah 70 masih kayak gini. Benar. Gue 80 juga masih mau kayak gini gitu. Ya mesti di-maintain. Gue punya jawabannya. Enggak, gue gak nanya lu. Iya, makanya gue cuma ngomong, gue punya jawabannya. Gue gak nanya lo. Aku banyak sekali contoh senior aku yang aku look up ya, seperti contohnya almarhum Bob Tutupoli. Yes. Gitu. 82. Yes. Aku itu beliau justru 82. Itu memicu aku untuk semangat. Gue juga bisa kayak gitu. Iya. Titik Puspa sampai sekarang. Titik Puspa sampai sekarang. Iya. Dan nyanyinya masih bagus gitu loh. Jadi itu yang membuat aku semangat, itu yang membuat aku yakin bahwa aku juga bisa gitu. Jadi selalu kita membutuhkan orang lain dong. Betul. Untuk memotivasi Betul. kita kan. Ya. Dari some role model. Betul. Kalau di internasional ada Sarah Vaughan, ada Dionne Warwick. Dionne Warwick udah almost 87 sekarang. Ih, gue tuh aja kemarin ya nonton itu loh, The Supremes. Ya, Supremes. Supremes ya. Iya. Itu 3 orang kan, Java Jazz. Kan, Dulu Diana Ross ada di situ. Iya betul. Itu tuh mereka udah 80 loh. Dan aku yang paling aku amazed adalah siapa? Barbara Streisand. Oh iya. Dia sekarang udah berapa? 80 hampir 80-an. 80 lebih. Lihat suaranya masih sama. Teknik vokalnya nggak berubah, warna suara masih sama. Itu amazing, gila banget. ya? Itu amazing. Itu Wow. amazing. Kita bisa belajar dari situ. Iya. Tentu. Harus. Dan membukakan cakrawala, Ya, itu yang membuat Betul. aku kuat gitu ya. Iya. Itu gue bisa kayak gitu juga gitu. Gila. I have something for you too. Asik, honor. Mahal banget nih honornya. Gila, nggak ada di toko Apa buku, itu? di Pasti toko. ayam tuturuga. Nggak ada, bukan. Oh Ini ya, tuh ini apa ini? Oh, Ma. for me. Oh, thank you. Wow. Kita kalau minum ini ingat Pangana, Jo. Oh, mari Jo. Mari Ingat Jo. terus. Mana? And Tos, friends. ada Hendrik. Oke. Nyanda cap Itu tikus. tetangga kita. Oh, itu Cap Saguer. tikus. Oh, gila. Saguer. Terus Thank you, Win. Sama-sama. Gua punya buku dan Yes. setiap temen yang datang ke sini, gua minta untuk nulis-nulis Yes. for as a gift, Ya. as a memorabilia Ya. for me. Okay. Wow. So you too Oh. also. Kalau gua bahasa go Manado nih, write kayaknya. something. Jangan. Uh-huh. Lihat. Oh, ini siapa ini? Nyonya. Oh, Nyonya. Udah bisik aja tempat tidur, ngapain mesti Tetep. tulis-tulis. Silakan. Oke. Mesti di syuting nggak nanti Enggak, kredit iya title lo. aja. Ini nanti. Enggak. Oh, gua Enggak, kira. kredit title Harus aja kerjain ntar. sekarang. Oh, enggak, Oh, sekarang sekarang. baik. Harus kerjain sekarang berdua. Oh, kerja. Oh, sekarang. Oh, sekarang. Iya. Oh, enggak disalah mengerti. Emang orang tua tuh emang kuping tuh ya, masalah kuping. Bukan, Boleh suara Disa, Bukan. manajer hits. Bukan, karena vakum kan. Kalau gitu Karena selama dia vakum, nanti gini kamu ngobrol deh kalau ikut tulis. Kan nanti vakum. Nggak usah, jelek. kalau atur gue. Oh, Nggak usah. Gue ngatur lo berdua, lo Baik. nulis. Gue ngomong ke depan kamera. Oh. Ih, gila ya. Belum ada loh acara di Indonesia kita yang host sama dimarah-marahin gini bintang kan? tamu berantem Mana tuh ada, nggak ada. coba? Udah deh. Kita dilarang-larang baru Kayaknya sekarang. bentar lagi gue diundang sama yang lain deh. Lo nggak apa-apa, Gi. Tapi nggak akan seberbobot ini. Betul, gue seru Ya, benar karena sih. Gue jangan. Benar-benar. Karena pertanyaan itu loh. karena Ngana ada touch of kawangkoan. Aduh, aku yang apa gila. ya? Gila. Oke. Jadi lo berdua nulis-nulis ya. Ya. Nggak usah Win, kok lagi gue ya. belum ada buku Udah, ini sih, nanti Win? gue kasih. Diam. Nanti Gak gua gue kasih. belilah Gramedia. Ih, nggak usah lo. Banyak? Udah dong. Ada, tenang. Tanda tangan ya? Kapan gue ngomongnya ya? Itu Kalau soalnya ganggu gue ngomong terus. membuat pidato. Halo. Nanti gue kasih. Ute tuh left handed juga sama kayak. Iya, sama. Saya? Right handed. Jadi makanya otak kiri otak kanan nyambung. Oh iya. Cocok kan suami istri? Oh gitu ya? Lo iya pasti dong. Is that Loh, true? Buat apa lu ngomong? orang yang pakai tangan kiri itu otak kanan. Betul. Orang yang pakai pakai kanan, tangan Karena itu otak kiri. Jadi kalau kita Nah, orang as a yang, couple. yang kiri itu otak kanan itu seni. Iya. Yes. Art. Ya, art pasti. Oh, Kanan, oke. otak kanan tuh art. Iya. Kiri? Ini nggak selesai-selesai. Logika. Math. Tapi kita berarti match ya? Cocok lah. Maksud lo? Iya maksud Iya gua. kan? Pak, saya mau ngomong Pak. Iya silakan deh. Boleh Pak. Jadi ya. Think right do. Oh. Jadi sebuah Udah bocorin niat duluan. yang baik, sebuah niat yang baik bisa dikatakan dengan sebuah kualitas yang baik, tujuan yang baik akan menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Dan apa yang saya lihat dari kedua teman suami istri ini dari dulu sampai sekarang kompak,
sama-sama terus, seia sekata, belajar sama-sama, saling melengkapi, dan nilai-nilai seperti ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Bahwa nobody's perfect, udah pasti. Terus ada momen-momen di mana ada adjustment. Kalau tadi itu konfirmasinya adalah 5 tahun ya. 5 tahun pertama tuh dalam setiap relationship, bahkan karir yang mau dibangun, itu perlu waktu 5 tahun sampai seseorang merasa comfortable di posisinya. Tapi yang kita pelajari juga setelah 5 tahun, ya melebarkan sayap dan terus belajar, nggak berhenti-berhenti. Seperti seorang penyanyi yang terus mengasah keterampilan vokalisasinya, tetap belajar seperti yang Ute bilang, dan sang suami EF atau Jeffrey yang selalu juga menjadi partner yang baik untuk membantu sebuah project atau permintaan klien dapat terpenuhi dan dapat dilakukan dengan sangat baik. Dan nggak cuma itu juga, contoh bahwa mereka berdua juga membangun sebuah rumah tangga dan keluarga yang bisa dibilang sangat terbuka, keluarga yang asik, dan membebaskan anak-anak untuk memilih karir yang mereka inginkan. Jadi ada catatan penting sebagai predikat berikutnya sebagai orang tua. Kita nggak bisa menginterfere terlalu banyak anak-anak, karena anak-anak di zaman sekarang itu punya playground yang berbeda, punya pola pikir yang berbeda, dan kedua orang tua seperti yang kita dengar cerita mereka berdua memfasilitasi, membebaskan anak-anak untuk mengekspresikan dirinya. Dan pada akhirnya ya karir terus-menerus harus terus ditingkatkan. Dan walaupun saya tahu laki-laki ini sudah berhenti menulis, dia gue udah tahu akal bulus lo. Gue dari tadi udah terus ngomong terus. Gue udah tahu. Sampai kehabisan kata-kata. Sekarang apa yang lo ini? Yang lo tulis? Mau tanya dulu deh. Oh ya lo dulu. Gue dulu dong. Iya. Lo diskriminasi deh. Oh tolong. Mesti ngomong di depan orangnya ya? Oh iya. Gak enak banget sih. Dia emang ditulis. Oh iya. Diomongin. To Erwin, proud of you, stay humble and blessed, Jeffrey Warren. Thank you, Eb. Thank you so much. Kalau untuk balik sebelumnya. Oh ini. Erwin sayang, keep the music in your heart. Tetap jadi inspirasi untuk kita semua. Love you. Love you too. Ya. Love you too. I love you. Thank you so much. Ada penutup. Polo Pakita sayang. Polo Pakita sayang. Mesti ada loh kawan-kawan gitu loh. Iya, tapi live-nya dari kawan-kawan lo main. Oh. Aduh kacau kan. Ini terakhir ya. Apa lagi? Think right, do right, speak right, I say gitu. Asik. Iya. Belakangnya asik. Iya. Asik. Gue dengar asik Think right, gitu. do right. Think right, do right, speak right, I say. speak right, asik. Think right, do right, speak right, speak right, I say. asik. Iya. Oke. Belum mesti kompak suami istri. Oke, ayo. 1, 2, 1, 2. 3, 4. Think right. Think right tuh sih. Kok udah begini aja. Oh, do right tuh gini ya? Oh, dia thinknya di orang lain. Gue mau diam sih. Iya, oke. Biarkan tempat ini buat kami berdua. Oke. 1, 2, 3. Think right. Ini pasti gue tahu masuk ke bloopers nih. Salah. Ayo 1, 2, 3. Think right. Do right. Speak right. Asik. Apa? Nyanyi. Tadi manajer mengizinkan. Oh, nyanyi. Menutup dengan grand. 1, 2. Lu nggak closing dulu? Cak, gue ngantuk lu sekarang. Udah. Teman-teman sekalian, semuanya netizen dimanapun Anda berada, semuanya from the big heart of the roots, Sahanaya. Woo. Oke. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah cara yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Erwin's Friends, bersinarlah terus. Lagu ini ku akhiri. Itu mahal. Invoice gue kirim besok.